Selamat malam, Shalom. Di Suara Kebenaran hari Sabtu yang lalu, kita sudah belajar tentang nama Tuhan yang benar. Sebab ada pihak-pihak tertentu yang menghembuskan nafas bahwa salah kalau kita memakai Alkitab yang pakai nama Allah. Kita sudah bahas itu di Sabtu yang lalu di Penin. Ya. Jadi sebenarnya kalau soal nama Tuhan sudah clear, apa sebenarnya? Itu padahal baru soal panggilan saja. Belum apa-apa ya. Jadi jangan puas kalau sudah memanggil Tuhan merasa nama Tuhan itu sudah benar. Apalagi faktanya ternyata memang Tuhan bersedia dipanggil dengan banyak panggilan. Dalam Alkitab kita temui panggilan El, Eloah, Elohim. Dalam bahasa Indonesianya Allah diterjemahkan. Kemudian ada huruf tetragrammaton YHWH ya. Kemudian Yeshua, Yesus dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani Yesus. Dalam orang Chinese panggil Sangti, Tien. Orang Jawa panggil Gusti. Tuhan Yesus bahkan gak panggil El, Elohim atau bahkan Yahweh. Tidak pernah seumur hidupnya. Ketika Tuhan detik-detik terakhir di kayu salib, dia panggil Bapaknya bukan dengan Yahweh, dengan El. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa artinya? Nama Tuhan bisa dipanggil dengan Bapa. Dengan panggilan dalam bahasa Indonesia Yesus boleh. Ada yang keberatan karena dibilang Allah itu nama dewa katanya. Atau kalau tidak nama dewa, nama Tuhannya orang Arab katanya. Salah. Allah itu perubahan dari El. El menjadi Allah dalam bahasa Arabnya. Jauh sebelum agama lain ada, agama Islam ada, di Arab sudah dipakai nama Allah. Ingat, kekristenan dimulai di abad pertama. Agama lain di abad-abad berikutnya. Oke, itu sudah kita tuntaskan dalam pertemuan kita di Penin. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu bukan soal namanya. Bukan soal ketepatan hurufnya. Bukan. Itu artinya adalah, esensinya adalah jangan sembarangan hidup membawa nama Tuhan. Kalau hidupmu nggak benar, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Itu menodai nama Tuhan. Jangan dengan sikap batin yang benar baru boleh disebut nama Tuhan. Banyak orang menyebut Tuhan, Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Ini yang menjadi masalah. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jangan hidup memakai nama Tuhan kalau hidupmu sembarangan. Itu artinya. Bukan huruf-hurufnya yang benar, bukan. Sebagai Kristen, pengikut Kristus maksudnya, kita jangan mempermasalahkan yang bukan masalah. Tuhan sendiri mengajarkan Bapa, Aba. Tidak mempersoalkan nama. Jadi kalau Bapak Ibu biasa panggil Bapa, Tuhan Yesus, silakan. Kalau orang yang Chinese biasa panggil Sangti, silakan. Orang Jawa panggil Gusti Allah, boleh. Yang penting bukan huruf-hurufnya. Yang penting bagaimana kita hidup sehari-hari. Percuma panggil Tuhan, Tuhan, hidupnya enggak benar. Dalam Matius 7, 21-23 itu ciri-ciri nabi palsu. Dia panggil nama-nama Tuhan sih. Pintar sembahyang, pintar macam-macam. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Percuma bukan? Bukan soal nama, soal kelakuan kita. Bisa menjadi saksi apa tidak. Tuhan begitu mengasihi manusia sebenarnya. Sangat mengasihi manusia. Tapi manusia yang dikasihinya tidak tahu diri. Banyak yang tidak tahu diri. Ada bukti banyak di Alkitab bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan benar. Supaya manusia tidak salah pilih. Makanya seringkali disebut Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu alamat yang jelas loh. Allah itu Allahnya Ishak,
Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Abraham yang lain. Bukan. Bapak Ibu mesti mengerti itu maksudnya apa. Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Yang lewat sana. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi kata Alkitab. Maksudnya juru selamat lahir dari Israel. Maksudnya itu. Nah, coba kita baca Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Ini ada kebenaran yang luar biasa yang seringkali dilewatkan oleh banyak orang. Banyak sekali yang dilewatkan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Ini ayat 1 dan 2. Intinya begini Bapak Ibu. Ketika itu Nabi Yesaya yang hidup 700 tahun sebelum Kristus datang ke dunia, bernubuat bahwa Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini nubuatan sebenarnya. Nanti kita akan lihat penggenapannya. Di ayat yang ke-6 kita baca, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Berikutnya ini yang gak enak. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Loh, kok ini jadi harta benda yang dinikmati ya? Ingat ini perjanjian lama. Perjanjian lama itu orientasinya selalu harta benda, fisik, berkatnya berkat jasmani. Makanya kita tidak heran kalau di ayat-ayat perjanjian lama selalu ngomong tentang berkat jasmani. Nah ini buktinya, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Waduh, kalau bangsa Israel zaman dulu kalau ada perang, lalu dijarah harta yang kalah perangnya. Masa menikmati kekayaan hasil jarahan? Ya, tapi ini perjanjian lama, ingat. Kemudian di ayat ke-9, saya bacakan, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Maksudnya, keturunanmu nanti terkenal loh di seluruh dunia. Ini jelas bukan orang Kristen ini. Ini adalah Israel. Nah inilah berkat jasmani perjanjian lama. Yang saya mau tekankan yang luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang, masuk ke rahim Maria, lalu dia berdiri di tengah-tengah Israel. Dia mengajar di bait Allah. Itu bisa kita baca di Lukas. Coba tolong dibuka. Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Ini ceritanya adalah Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Lalu Tuhan diberikan kitab Nabi Yesaya. Pada waktu Tuhan Yesus ada di bait Allah ketika itu, yang dimaksud Alkitab adalah perjanjian lama. Perjanjian baru belum ada, ingat itu. Perjanjian baru belum ada, perjanjian lama. Tuhan Yesus berdiri di bait Allah, diberikan kitab Nabi Yesaya. Lalu Tuhan membacanya. Begini bunyinya. Di Lukas 4 ayat 18. Namanya Tuhan cuma baca perjanjian lama, bunyinya sama persis dengan kitab Yesaya. Memang kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kitab Yesaya yang dibaca oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi yang dibaca adalah kitab Yesaya. Lalu Tuhan menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada petugas di bait Allah itu. Jadi dibaca, kemudian dikembalikan. Setelah dikembalikan, Tuhan duduk
di bait Allah itu, mau mengajar. Semua mata memandang kepada Tuhan Yesus. Mau ngajar apa nih? Sebab yang dibaca itu kitab Yesaya. Mau ngajar apa nih? Lalu Tuhan mulai mengajar. Dalam ayat yang ke-21. Kemudian ia menutup kitab itu. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, kata Tuhan Yesus. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kaget gak orang-orang? Roh Allah ada padaku, itu biasa dibaca di bait Allah. Tapi ketika Tuhan Yesus baca, lalu Tuhan mengajar, hari ini kalau kamu dengar ayat ini, nas ini digenapi. Apa artinya? Akulah dia, akulah yang dimaksud oleh nas ini. Bapak Ibu bersama saya? Amin. Jadi kejadian luar biasa hari itu ketika Tuhan mengajar, dia baca kitab Yesaya. Lalu Tuhan berkata, kalau hari ini kamu dengar nas ini, ayat ini, digenapi. Artinya, akulah dia yang dimaksud oleh nas ini. Nah, dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa yang dimaksud kitab suci itu aku, kata Tuhan Yesus. Aku. Ketika Tuhan ketemu dengan perempuan Samaria menunggu Mesias akan datang. Lalu Tuhan bilang apa? Akulah dia yang kamu tunggu-tunggu. Di seluruh Alkitab penuh dengan penjelasan Tuhan Yesus bahwa akulah dia sebenarnya. Yang kamu tunggu-tunggu itu aku. Jadi kalau kita Kristen mengerti ayat-ayat ini, kita tidak mempersoalkan lagi wilayah itu. Meskipun ada banyak pihak sering menyerang kita. Katanya, di mana Yesus pernah ngomong dia Tuhan? Ini agama seberang pasti. Selalu ngomong begitu. Di mana di Alkitab ngomong Yesus Tuhan sembahlah aku? Mana? Gak ada kan? Bapak Ibu mesti mulai hari ini mesti pintar kalau baca Alkitab. Supaya tidak bisa ditipu oleh siapapun. Termasuk oleh roh jahat dan iblis. Seseorang yang mengerti firman dengan benar, dia tidak bisa dijerumuskan. Dia tidak bisa disesatkan oleh siapapun. Apalagi oleh pengkhotbah, gak bisa. Bapak Ibu mesti cerdas mulai hari ini. Cerdas akan firman Tuhan. Supaya tidak bisa dijerumuskan. Kalau Alkitab berkata, akulah dia. Lalu ada orang berkata, mana di Alkitab ada tulisan Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau kalimatnya itu memang tidak ada. Itu sama dengan orang yang berkata, mana di Alkitab ada tulisan dilarang merokok? Gak ada kan? Berarti boleh dong. Itu pertanyaan bodoh. Di Alkitab penuh dengan kata-kata, tubuhmu bait Roh Kudus. Tubuhmu bait Roh Kudus, aku tinggal di dalamnya. Kalau tubuhmu bait Roh Kudus, kamu bukan punya kamu sendiri. Kamu orang berhutang supaya hidup menurut roh, bukan menurut daging. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika kamu makan, minum, atau lakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Menjawab gak pertanyaan merokok boleh apa enggak? Menjawab. Semua pertanyaan bisa dijawab dengan ayat itu. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu mesti pintar. Kalau ada orang bermasalah tanya sebenarnya boleh nggak begini? Nggak usah pakai ayat panjang-panjang. Apakah itu kalau dilakukan memuliakan Tuhan? Kalau tidak, jangan lakukan. Sederhana aturannya. Sama dengan ini, mana ada tulisan Tuhan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Saya lihat banyak itu di internet ngomong Yesus bukan Tuhan. Mana buktinya? Ini ayatnya berserakan di mana-mana, akulah dia. Orang-orang seperti itu tidak jujur. Memang dia antikris. Kita tidak heran. Makanya hari ini Bapak Ibu mulai harus belajar Alkitab dengan benar. Supaya kita bisa memberi penjelasan ke siapapun orangnya. Sebab banyak sekali yang memerlukan penjelasan.
Selain penjelasan oral, hidup kita mesti jadi saksi. Sebab kalau cuma penjelasan oral tidak ada gunanya. Kalau hidupnya nggak benar. Yang nomor satu, hidup kita mesti benar. Jadi sekali lagi di mana-mana Tuhan menjelaskan dengan sangat gamblang. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita ditipu oleh ajaran-ajaran yang lain. Hidup ini kalau kita perhatikan sebenarnya seperti buku. Bapak Ibu perhatikan gak? Hidup kita ini seperti buku. Seperti kitab. Seperti kitab sebenarnya. Ada sampul depannya. Ada sampul belakangnya. Sampul depannya apa? Di mana kita dilahirkan. Sampul belakangnya di mana kita dikuburkan. Penutup. Ya. Di tengah-tengahnya halaman-halaman kosong. Itulah yang kita tulisin selama kita hidup. Coba direnungkan baik-baik. Hidup kita seperti sebuah buku sebenarnya. Kita dikasih hak istimewa supaya menulis buku itu. Supaya mengisi hari-hari kita dengan apa? Kehendak bebas diberikan. Kita diberi hak istimewa untuk hidup sesuai keinginan kita. Kalau keinginannya salah, akibatnya ditanggung sendiri. Tapi kalau keinginannya benar sesuai kehendak Tuhan, dia mendapat mahkota di surga. Kehendaknya bebas. Kita punya pilihan bebas. Itu yang dimaksud kehendak bebas. Sederhana sebenarnya. Seperti buku hidup ini. Cover depannya tanggal lahir, cover belakangnya tanggal kematian. Tiap lembarnya adalah apa yang kita perbuat. Bukunya ada yang tebal, ada yang tipis. Ada orang yang umurnya panjang. Ada orang yang umurnya pendek. Ada halaman-halaman yang menarik kalau dibaca. Tapi ada halaman-halaman yang buat orang sedih. Menyedihkan. Menyedihkan. Dunia ini tragis. Halamannya penuh dengan coretan. Coba perhatikan Bapak Ibu. Nanti pulang direnungkan ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian direnungkan. Buku kehidupan kita yang di bumi bukan yang di surga. Yang di surga beda. Yang kita jalani ini selama ini kita sudah menulis apa di dalamnya. Coba perhatikan. Kita sudah menulis apa di dalamnya. Siapa yang menulis? Bukankah kita sendiri? Ketika seseorang memilih jodoh, apakah jodoh itu takdir? Bukan. Kalau ada orang yang ngomong jodoh itu takdir Pak, salah. Karena kalau jodoh itu takdir yang ditangkap Hansip, takdir juga. Bukan. Ditangkap Hansip, masa Tuhan menakdirkan ditangkap Hansip? Masa Tuhan menakdirkan kecelakaan? Yang ditangkap Hansip itu bukan takdir, itu kesengajaan 100%. Ya, jodoh bukan takdir, hasil pilihan kita. Masalahnya ada yang salah pilih, ada yang milihnya benar. Cuman yang salah pilih lebih banyak hari ini. Makanya kalau kita sampai di halaman hari ini, halaman berapa Bapak Ibu? Kalau umur kita 70 tahun misalnya, dan satu lembar itu 1 tahun, maka satu buku ada 70 halaman bukan? Kita sudah sampai berapa halaman? Tergantung dong, tergantung umur kita kan? Ada yang sudah sampai halaman 50. Waduh, masih 20 halaman lagi nih. Ada yang sampai halaman, waduh, sudah 68. Tinggal 2 halaman. Tinggal kesimpulan. Ada yang halamannya sudah terakhir. Ya, kesimpulannya juga sudah baris-baris yang bawah. Waduh. Tapi ingat, sisanya berapapun masih kosong loh itu. Kosong loh. Kita bisa tulis dengan tulisan yang indah atau dengan coret-coret yang sama dengan yang lalu. Terserah kita bukan? Itulah yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas.
Jangan ngomong takdir. Kematian juga belum tentu takdir. Kalau orang tiap hari makannya sop konro, tiap hari, habis sop konro, malamnya duren segerobak. Orang kalau makan duren ya, bisa segerobak bukan? Iya enggak? Duduk, itu gerobak, udah enggak dihitung tuh, dibuka terus. Sampai akhirnya enggak kuat baru berhenti. Ternyata segerobak habis. Waduh, gawat. Itu kalau kena stroke, sakit, apakah takdir? Tidak, bukan. Bukan loh, itu bukan takdir loh. Itu akibat perbuatan kita. Ya, ada amin enggak? Kehendak bebas kita loh itu. Itu kehendak bebas kita loh. Makanya kehendak bebas harus diarahkan. Jangan sembarangan. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan, temanku suka hobinya makan durian Pak. Aku cuma ngikut aja, asik sih. Ngapain ikut-ikutan? Makanya jangan punya filosofi hidup ini seperti air Pak. Seperti air mengalir. Mengalir kemana saya mau tanya? Bapak Ibu kalau lagi, contohnya yang gampang aja deh, mandi. Airnya ngalir kemana? Kemana? Ke got. Mau hidupnya ke got? Nggak mau bukan? Apalagi air yang lain. Air cucian piring dan sebagainya. Nggak bisa, apalagi begini. Hidupku sih mengalir saja Pak, seperti air angin bertiup. Kalau anginnya puting beliung gimana? Pusing ntar. Nggak bisa. Hidup ini mesti diarahkan. Diarahkan aja, masih suka miring-miring. Susah loh. Apalagi nggak diarahkan. Waduh. Jangan ngomong takdir di sini. Semuanya kehendak bebas. Tuhan sengaja kasih manusia kehendak bebas. Karena manusia itu bernilai. Justru dengan kehendak bebas manusia bukan robot. Kalau manusia tidak punya kehendak bebas, dia robot. Meskipun terdiri dari daging. Dikasih kehendak bebas. Supaya manusia bisa mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan dengan segenap hati. Sebab kalau nggak punya kehendak bebas, kayak orang lupa ingatan gitu, dia nggak bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. Karena dengan kehendak bebas, maka bisa mengasihi dengan tulus. Tuhan mencari orang-orang yang mengasihi dia dengan tulus. Katakan amin. Iya, dengan tulus. Makanya arahkan hati kita ke Tuhan. Semua yang kita perbuat untuk Tuhan. Mulai hari ini gak boleh makan sembarangan. Balik lagi Pak. Gak boleh minum sembarangan. Gak boleh ngomong sembarangan. Gak boleh pilih pasangan hidup sembarangan. Yang sudah punya pasangan gak boleh pilih lagi. Gak ada hair. Gak boleh tukar tambah. Gak boleh. Yang belum boleh pikir-pikir dulu. Kita sangat beruntung kalau punya Tuhan yang benar. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yahweh turun ke dunia. Akulah dia kata Tuhan Yesus. Akulah dia yang dimaksud. Lihatlah tanganku. Lihatlah pakunya. Yahweh itu piktogramnya begitu. Gambar aslinya itu begitu. Lihatlah tanganku, lihatlah pakunya. Artinya Yahweh itu Yesus. Ya. Hidup kita seperti buku, lembar demi lembar dibuka terus dan dibaca semua orang. Nah ini dia, dibaca semua orang. Kalau kita dibaca oleh semua orang, hati-hati. Makanya Alkitab berkata kamu mesti jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kenapa jadi saksi? Karena dibaca semua orang. Alangkah manisnya kalau kita menutup sampul terakhir itu. Ya, menutup sampul terakhir. Lalu Tuhan bilang, ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Mantap bukan? Ketika sampul terakhir mau ditutup. Orang yang mati ada dua macam. Yang satu ketakutan, yang satu happy. Kira-kira Bapak Ibu yang mana ya?
Mestinya kalau kita menulis dengan benar buku kehidupan kita, di sampul terakhir itu berupa nyanyian. Berupa nyanyian, bukan berupa tangisan. Kita pernah ke rumah sakit, detik-detik terakhir seseorang mau meninggal. Dia begini, aku takut Pak. Waduh, aku takut. Lihat apa Bapak? Aku takut pokoknya gitu. Waduh gawat deh. Udah telat, udah terakhir. Tinggal hitung detik kan. Udah telat, nggak ada yang bisa dilakukan. Mestinya detik terakhir nanti ibu-ibu, bapak ibu ingat-ingat ya. Kalau sampulnya udah terakhir, nyanyian. Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Baru nutup, kesimpulan selesai. Mantap kan? Bablas ketemu Tuhan. Amin. Hari ini kalau kita sampai di halaman tengah-tengah begini, di masa lalu kita pasti lihat coretan-coretan yang tidak benar. Pasti, siapapun kita. Ke depan masih kosong. Ingat, kita punya kehendak bebas. Kita mau nulis apa ke depan? Di masa lalu kita dikecewakan banyak orang. Pasangan hidup nyeleweng. Ditipu teman sepelayanan. Macem-macem. Tapi ke depan, kertasnya masih kosong. Masa depan belum ditulis. Masa depan diserahkan ke kita tulisannya sama Tuhan. Setiap orang diberi hak kehendak bebas. Tapi orang yang menerimanya diberi hak istimewa. Lebih istimewa supaya jadi anak-anak Allah. Ayo tulis halaman demi halaman sebagai anak Allah. Tulis, jangan seperti dulu nulisnya. Yang benar, tulis dengan kasih, dengan kebenaran. Ya. Sambil menulis, tulisannya berupa nyanyian. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Lembar demi lembar jadi berharga kalau kita mengerti apa yang harus diperbuat. Katakan amin. Amin ya. Bapak Ibu mau bertobat terus? Menulis dengan benar ya. Istilah menulis itu maksudnya hidup dengan benar. Halaman demi halaman. Roh Kudus tolong aku menulisnya dengan benar. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita. Mendampingi kita. Mengingatkan kita akan kebenaran. Akan firman yang benar. Sehingga kita mau berbuat sesuatu yang gak benar. Diingatkan sama Roh Kudus. Kamu anak Allah, ingat. Masa anak Allah begitu? Kita bertobat lagi. Minta ampun sama Roh Kudus. Hidup kita seperti kitab yang terbuka. Alkitab berkata begitu. Hidup kita seperti kitab yang terbuka. Coba dibaca 2 Korintus 3 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 2. Bapak Ibu kalau bawa catatan dicatat. Nanti di rumah dibaca lagi, direnungkan pagi hari. Kalau pagi hari itu masih segar gitu ya. Merenungkan firman Tuhan paling cocok pagi hari. Jangan sudah kerja, udah pusing, baru baca. Sebentar aja ngantuk. Ya. 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang.
Kita semua adalah surat pujian yang bisa dibaca oleh semua orang. Ingat itu. Kita bisa dibaca semua orang. Kalau kita jadi sandungan, orang akan tersandung juga. Kristen kok begitu? Kalau kita jadi surat pujian, orang akan lihat, oh Kristen yang begini ya. Makanya kita semua tulis, yuk kita tulis buku kehidupan kita yang benar. Puisi, penuh puisi sama Tuhan, penuh nyanyian. Nyanyian hidup. Nyanyian hidup. Ibaratnya hidup kita itu seperti nyanyian juga. Yang didengar orang. Suaranya sumbang atau merdu. Orang lihat hidup kita seperti apa sih? Orang hidup kita seperti nyanyian yang sumbang atau yang apa? Tulis nyanyiannya. Ada satu nyanyian apa itu ya? Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidup kita itu dibaca, didengar semua orang. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan setiap hari dibaca semua orang. Ingat itu. Jangan lupa kemanapun kita pergi. Bapak Ibu hamba Tuhan, jangan kalau pendeta berani, saya hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu, saya siapa? Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Cuma ada dua loh, hamba Tuhan atau hamba setan. Bapak Ibu harus berani, saya pun hamba Tuhan. Saya anak Tuhan. Ya, anak Tuhan tidak dilihat dari jabatannya, tidak. Dari kelakuannya, dari tulisan bukunya, kehidupan, dari nyanyiannya. Anak Tuhan itu kelihatan. Gak jauh-jauh sih, lihat aja dari pasangan hidupnya sehari-hari. Lihat aja dari saudara-saudaranya, lihat aja dari pembantunya, temannya, bagaimana pendapat mereka tentang kita. Lihat, itulah kita. Itulah buku kita yang dibaca semua orang. Ingat itu. Jadi gak boleh lupa siapa diri kita. Diri kita anak Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu sadar gak buku kita berapa tebal masing-masing? Kalau di Jakarta bukunya berapa tebal? Umur manusia pendek loh sebenarnya. Ya, umur manusia itu pendek banget. Dalam Mazmur 103 ayat 15, di situ disebutkan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Manusia hidupnya pendek. Saya mau tanya nih, 70 tahun lama enggak? Lama. 10 tahun lama enggak Pak? Lama. Setahun? Ada orang yang begini, setahun perasaan baru kemarin. Ya, baru kemarin, sebentar lagi mau Natal lagi nih udah. Cepet loh setahun itu. Cepet banget. Kalau 10 kali cepet, artinya 10 tahun. 10 kali cepet masih cepet Bu. Bapak Ibu ingat gak 10 tahun yang lalu kita ngapain? Kayaknya baru kemarin bukan? Nah, dikali 7 kali. Sampai ke kesimpulan tuh. Sampai ke kesimpulan. Enggak panjang umur manusia. Pendek. Tapi herannya gak banyak orang mau siap-siap. Yang dipikirin yang lain. Gak banyak orang mau siap-siap. Banyak orang keinginannya banyak. Gak ingat bahwa hidupnya gak lama. Saya cuma mau tanya begini. Kalau orang begitu menginginkan kekayaan, padahal Alkitab berkata, alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Sulit bukan berarti gak bisa ya. Bisa. Tapi sulit. Kenapa?
Karena kebanyakan kalau orang kaya, hatinya ada di hartanya. Pelitnya minta ampun. Waduh, tapi herannya lagi, ada nggak kaya tapi pelit juga. Iya, udah nggak kaya pelit lagi. Aduh. Alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Saya cuma mau tanya, kenapa sih si Mamon ini sampai dipuja-puja begitu hebat sama seluruh manusia? Kenapa? Emangnya enak punya uang banyak? Ya enak, bisa beli macam-macam kan? Tapi apa yang bisa dibeli? Saya mau tanya Pak, kalau Bapak dikasih hari ini juga, nih 1 M tunai, mau beli apa? Sebagian orang beli mobil Pak, oke deh. Dikasih 10 M, mau beli apa? Rumah, oke. Dikasih 100 M, mulai bingung dia, Apa ya? Pesawat, oh ya enggak, mulai dibeli. Dikasih lagi 100 M, ayo biar bingung. Beli apa lagi? Kapal selam. Ngapain ya? Banyak orang suka aneh-aneh loh. Beli yang gak penting. Kenyataannya ya, ini faktanya nih. Banyak orang duitnya banyak, tapi gak bisa beli apa-apa juga. Karena dia bingung beli apa ya. Beli makanan juga sepiring. Emangnya kalau orang kaya 10 piring makannya? Kan enggak kan? Tetap sepiring. Bahkan ya kebanyakan malah udah gak boleh makan ayam goreng, udah gak boleh, kolesterolnya udah tinggi soalnya. Udah gak boleh, dulu pengen makan gak punya duit, sekarang punya udah gak boleh, udah tinggi kolesterolnya. Ya, hidup manusia tragis. Udah jangan fokus pada hari ini, fokus pada kekekalan. Itu bukan berarti kita hidupnya aneh, bukan. Apa yang kita punya, kita persembahkan untuk Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, benar. Dengan segenap lagi, mulai bingung. Dengan segenap apapun yang kita punya, benar? Waktu, uang, apa saja, gak boleh hitung-hitungan. Semua milik Tuhan. Kalau saya ngomong semua milik Tuhan bukan berarti kalau gitu saya jual semua Pak, saya kasih gereja. Bukan itu maksudnya. Banyak orang gak mengerti soalnya. Wah ini untuk gereja maksudnya. Bukan. Untuk kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan itu apa sih? Anak sekolah. Saudara sekolahin. Orang tua dikasih. Jadi berkat kita, jangan pelit. Semua kasih. Bahkan tetangga, anaknya gak bisa sekolah padahal pintar. Sekolahin. Gitu. Kok di gereja ada pekerjaan Tuhan ikut. Kalau gak punya duit gak usah ikut. Gak apa-apa, Tuhan gak pengen duit kita kok. Ada orang yang tanya saya, Pak saya gak bisa bayar perpuluhan gimana ya Pak? Ya kalau gak punya uang ya gak usah kasih. Buat apa sih? Tuhan tidak ingin uang. Tuhan ingin hati kita. Amin. Tuhan ingin hati kita, bukan uang. Uang buat apa Tuhan uang? Tuhan gak butuh uang, gak butuh harta benda. Seluruh bumi ini milik Tuhan. Seluruh jagat raya ini milik Tuhan. Hari ini kalau kita banyak kekecewaan, pasangan hidup yang gak benar, siapapun anak yang gak taat orang tua dan sebagainya. Hidup ini banyak masalah. Fokuskan pada langit baru, bumi baru. Dunia ini gak bisa diharapkan. Fokuskan hidup kita di sisa lembar-lembar tadi itu, menulis yang benar. Kalau kita menulis yang benar, kita nanti jadi berkat kemanapun. Kita nanti tampil sebagai manusia yang berbeda. Karena siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ingat itu, ciptaan baru. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu sudah berubah, nanti teman lama ketemu, dia bingung. Lu berubah ya sekarang ya? Tapi nanti dulu, jangan senang dulu, berubahnya berubah apa nih? Karena bisa berubah aneh, bisa berubah benar. Jangan berubah aneh. Kristen bukan aneh. Kristen itu wajar tapi benar. Ngomongnya benar, mengasihi orang, mengasihi saudara, mengasihi orang tua. Ya,
Orang berbuat salah sama kita, kita maafkan, ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kadang-kadang orang ditolong malah mukul kita. Waduh, luar biasa. Kristen lagi. Enggak, saya terusin. Rehobot lagi, waduh. Percuma. Ke gereja percuma. Itu omong kosong. Tulisan di kertasnya coret carut marut. Yang diperiksa Tuhan nanti hati kita. Kamu anakku bukan. Ujungnya cuma begitu. Nanti ketika Tuhan datang, kamu anakku bukan. Bukan ditanya secara mulut, hatinya dilihat. Ya anak, masuk. Bukan, ditinggal. Ditinggal di bumi ini. Kalau kita ditinggal kereta masih gak apa-apa, ada kereta berikutnya. Tapi kalau kita ditinggal Tuhan, waduh, gak ada susulan, hairnya gak ada. Sekali lewat, habis bumi. Makanya di sisa umur hidup kita sekarang, mari kita hidup yang benar sebagai anak Tuhan. Nah, masalah kehendak bebas, ini adalah yang kita harus gunakan sebaik-baiknya. Karena lembar hidup kita berikutnya ini, tergantung dari kita hari ini. Tergantung dari kehendak bebas kita hari ini. Apakah kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Atau masih mau hidup suka-suka sendiri? Apakah kita mau hidup selalu untukmu atau selalu untukku? Beda tipis, mu sama ku. Jangan salah ya. Hidup anak Tuhan selalu untuk mu. Munya itu Tuhan ya. Munya itu Tuhan. Banyak orang ada yang berpendapat bahwa sekali selamat tetap selamat. Itu kan pelajaran yang Pak Eras sedang bahas juga ya. Sekali selamat tetap selamat katanya. Tuhan menentukan yang ini selamat, yang ini enggak. Waduh, salah total loh itu. Di Alkitab jelas banget. Sebelum ditutup kita buka satu kitab Matius 19 ayat 24. Nanti di rumah dibaca lagi ya. Karena waktunya di sini terbatas. Tidak bisa terlalu lama. Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan loh. Unta masuk lubang jarum udah pasti gak bisa dong. Unta kan gede, lubang jarum kan kecil. Berarti gak mungkin selamat dong manusia kalau gitu. Ini ternyata Bapak Ibu mesti mengerti bahwa yang dimaksud lubang jarum itu adalah pintu. Itu adalah pintu. Jadi di kota zaman itu, kotanya benteng-benteng kan? Benteng besar, tinggi bentengnya. Di sini ada gerbang utama yang dibuka pada waktu siang hari. Di malam hari gerbang utamanya ditutup. Cuma ada sisa pintu kecil untuk darurat. Kalau ada pedagang lewat nyampenya malam hari karena waktu itu belum ada mobil. Masih jalan kaki. Lewat sampainya di pintu itu malam hari. Maka harus masuk lewat pintu kecil ini. Inilah pintu lubang jarum. Unta kan tinggi. Bagaimana bisa masuk? Mesti dicopotin dulu. Itu, yang di punggungnya itu kan banyak. Bawaan-bawaan si pengembara. Dicopotin dulu semuanya. Habis itu ditekan supaya dia jongkok. Setelah dia jongkok, yang punya baru dorong. Susah banget. Didorong supaya dia gitu. Bisa bayangin gak Bapak Ibu? Saya gak bisa niruin, bukan unta soalnya. Ya, jongkok baru didorong. Bagaimana jadi? Supaya masuk, kerja sama siapa? Untanya harus mau dilepasin semua bebannya. Yang kedua dia harus mau ditekan supaya jongkok. Baru sang pemilik mendorong. Jadi ada dua pihak. Yang satu
untanya mau jongkok, unta bisa nggak mau jongkok loh. Kalau dia lagi ngambek, dia diem aja tuh. Bapak Ibu ada yang pernah ke Israel naik unta? Gak ada ya? Kalau naik unta ya, unta itu suka-suka sendiri. Kalau kita naik unta, dia lewat di pinggir jurang. Sengaja, padahal jalanan segini itu jurang, dia minggir-minggir gitu. Udah minggir-minggir, pelan lagi jalannya. Celuk gitu, kita di atas ya. Terus gawatnya lagi, si unta itu bisa tiba-tiba diem. Kalau dia diem, dipukulin pun gak mau jalan. Bisa sejam diem. Bayangin kalau di padang pasir terus diem dia. Terus gimana nih? Nah makanya supaya bisa masuk ke lubang jarum, dia harus mau nunduk. Ya, ada dua pihak ya. Satu untanya harus mau ditundukin, sang pemilik yang mendorong, baru lewat pintu yang sempit itu. Pintu lubang jarum namanya. Ini ditekankan sekali lagi dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Dicatat aja, nanti di rumah aja. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Itu jelas banget. Ini ayat yang dipakai oleh orang yang berkata begini, Tuhan menentukan. Kita baca ya ayatnya. Ayat 12 dan 13. Coba Bapak Ibu konsentrasi, sebentar lagi kita selesai. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Siapa yang mengerjakan? Kita atau Tuhan? Siapa yang disuruh mengerjakan? Kita atau Tuhan? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita bukan? Oke. Ayat 13-nya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini sama persis dengan cerita onta. Jadi begini, ayat 12-nya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita disuruh mengerjakan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya Tuhan, kita mau mengerjakan. Baru Tuhan dari belakang, aku mengerjakannya. Aku mengerjakannya enggak tepat. Aku memberi, mendorong. Aku mendorong kamu. Aku memberi kekuatan. Aku memberi energi. Aku membuat kamu efektif. Aku membuat kamu berhasil. Itu maksudnya sebenarnya. Itu cerita seperti perumpamaan tadi. Jadi kalau kita mau berhasil, sempurna, beri dirimu untuk dibentuk Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oke Tuhan, aku kerjakan. Aku kerjakan terus. Tuhan dorong. Tuhan bikin pekerjaanmu berhasil. Katakan amin. Jadi yang lebih dulu mengerjakan adalah kita. Jadi siapa yang menulis sisa lembar hidup kita? Kita. Tetapi Tuhan menolong. Ketika kita lakukan, Tuhan tolong. Supaya kita berhasil. Itulah Roh Kudus. Memproses kita dari dalam. Mengingatkan kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran yang murni. Amin. Dua kebenaran, dua ayat ini dicatat baik-baik, nanti di rumah direnungkan. Iya ya, si onta itu harus bisa ditekan, baru didorong. Iya ya, kita mesti mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, baru didorong Tuhan, baru diberi energi, baru dibuat berhasil, dibikin efektif pekerjaan keselamatan itu. Jadi keselamatan adalah hanya karena anugerah Tuhan. Tapi kita harus mau diproses. Kita harus mau memberi diri. Kalau enggak keselamatan jadi murahan. Orang enggak mau dipaksa-paksa. Bukan begitu Tuhan. Tuhan tawarin si A. Kamu selamat ya? Enggak mau Tuhan. Enggak, kamu harus selamat. Enggak mau. Enggak begitu. Kamu enggak mau. Bukan aku yang butuh kamu. Kamu yang butuh aku. Bukan kita, bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Amin. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong menjadi efektif. Mulai sekarang kerjakan.
pulang dari sini, langsung kerjakan. Apa kira-kira itu? Minta Tuhan, Tuhan apa yang harus kukerjakan? Apapun bentuknya, kerjakan. Mulai dari hal kecil. Kalau tadinya bete melulu, senyum mulai sekarang. Senyum, sama saudara senyum, sama orang tua senyum. Sama orang tua peluk dia, minta maaf. Anak sebagai anak peluk orang tua minta maaf. Saudara yang dulu jengkelin, maafin dia, datangin. Sudah ya, kita sudah sampai halaman 60 nih. Tinggal 10 halaman, ngapain sih diterusin? Iya enggak? Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya orang enggak cocok ribut begitu ya. Untuk apa sih? Untungnya apa? Enggak ada loh untungnya. Nanti ya kalau Bapak Ibu belum tua sih, masih remaja sih. Nanti kalau sudah mulai berumur ya, halaman-halamannya tinggal dikit. Coba dibayangkan dulu kita, ngapain ya dulu ngambek-ngambekan begitu ya. Enggak ada gunanya, percaya deh, enggak ada gunanya. Kita sisa umur hidup kita jangan sia-siakan. Cuma satu kesempatan kita, tidak ada reinkarnasi. Kita hidup cuma sekali. Jadi pulang dari sini, kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Baik kita ngomong, baik memilih pasangan untuk yang belum punya pasangan. Baik yang berdagang, dagang yang benar. Baik, apalagi ketemu mertua yang dulunya berantem melulu. Lupakan, sekarang minta maaf. Minta maaf. Kerjakan keselamatanmu dengan takut. Enggak mungkin Pak, saya minta maaf, saya keras orangnya. Kerjakan, nanti Tuhan tolong. Pasti bisa. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu Alkitab yang ngomong. Susah ya? Tidak susah kalau dikerjakan. Kalau cuma dibayangkan, susah. Bahkan mustahil kalau cuma dibayangkan. Mustahil Bapak Ibu. Pekerjaan keselamatan itu sebenarnya mustahil. Makanya manusia yang sulit berubah itu diibaratkan gunung. Gunung itu tidak bisa pindah. Hanya iman yang bisa memindahkan gunung. Kalau kita punya iman, kalau kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Iman itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita sama Tuhan sepenuh hati, maka gunung pindah. Artinya, maka orang-orang yang keras hatinya menjadi lunak. Dicabut kesesatannya. Itu dimulai dari diri kita sebagai anak Allah. Dimulai dari diri kita sebagai anak Allah. Tidak dimulai dari yang lain. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.